Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya akan memberikan judul yaitu iman dan logika. Mungkin kita sering mendengar bahwa banyak orang yang mengatakan firman Tuhan itu tidak masuk akal ya. Perkataan Tuhan, perintah Tuhan itu tidak masuk logika. Nah, apakah benar saat kita melangkah kita benar harus pakai iman tetapi tidak boleh sama sekali menggunakan logika kita? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita terburu-buru mengatakan bahwa iman itu bertolak belakang dengan logika, mari kita melihat dulu apa itu pengertian logika. Merupakan jalan pikiran yang masuk akal, yang diperoleh dari fakta yang ada. Ya, logika itu merupakan jalan pikiran yang masuk akal, yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan manusia memiliki akal budi atau logika. Jadi Allah pasti ingin kita pun menggunakan logika atau akal pikiran kita. Bahkan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus mau kita mengasihinya dengan segenap hidup kita, tidak terkecuali dengan menggunakan segenap akal atau pikiran kita. Nah, untuk menjelaskan apa hubungan iman dan logika, saya akan memakai sebagian dari istilah dalam ilmu logika, yaitu yang disebut dengan premis. Premis merupakan dasar suatu alasan pemikiran, apa yang dianggap benar sebagai landasan sebuah kesimpulan. Bahkan kita terima begitu saja dengan benar, dengan pasti, tanpa harus ada bukti dan harus diselidiki kembali. Jadi dapat saya simpulkan dengan istilah yang lebih mudah, premis adalah sebuah kebenaran atau fakta yang menjadikan sebuah dasar membuat suatu kesimpulan. Nah, untuk lebih mudahnya kita memahami tentang ini, saya akan memberikan sebuah contoh tentang logika secara umum. Premis yang pertama atau fakta yang pertama dikatakan, semua manusia pasti membutuhkan makanan. Premis kedua atau fakta yang kedua dikatakan bahwa saya adalah manusia. Kesimpulan yang didapat yaitu saya pasti membutuhkan makanan. Jadi saat Bapak, Ibu, Saudara bertemu dengan saya dan melihat saya makan, itu masuk akal. Karena masuk di dalam akal pikiran kita. Nah, lalu apa hubungan antara iman dan logika? Yang pertama, kita akan melihat sebuah contoh. Contoh logika orang pada umumnya. Baik orang yang belum percaya kepada Tuhan, maupun juga ironisnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, premis yang pertama atau fakta pertama dikatakan, saat kita memberikan uang kepada orang lain, maka uang kita akan berkurang. Kemudian premis yang kedua atau fakta yang kedua dikatakan, saya memberikan uang kepada orang lain. Kesimpulannya adalah uang saya berkurang. Inilah yang masuk ke dalam logika sebagian besar orang. Lalu bagaimana seharusnya logika kita sebagai orang percaya? Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 disebutkan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi seharusnya saat kita telah lahir baru atau sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki sebuah perbedaan logika atau akal budi dengan orang yang belum percaya Yesus, yaitu terletak kepada premis. Kalau orang dunia atau orang yang belum percaya Yesus menggunakan logika mereka atas dasar kenyataan hidup, hukum alam, kepercayaan nenek moyang, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya logika
atau akal pikiran kita dasarnya berbeda. Lalu apa dasar atau premis logika kita? Mari kita lihat. Asal kata dari logika itu yaitu logos. Kata logos ini mungkin tidak asing di telinga Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang telah membahas tentang logos, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata firman di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya pun disebut logos. Kata yang sama dengan asal kata logika. Jadi seharusnya dasar akal pikiran kita sebagai umat percaya kepada Yesus adalah perkataannya Allah, yaitu firman Tuhan. Bahwa contoh logika orang percaya, premis yang pertama atau saya sebutkan kebenaran yang pertama yaitu siapa menabur banyak akan menuai banyak. Hal ini dapat dilihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, iman diperlukan saat kita memakai firman Allah sebagai dasar pikiran kita. Kemudian premis atau kebenaran yang kedua yaitu saya menabur banyak. Maka kesimpulan yang didapat karena berdasarkan firman Allah yaitu saya akan menuai banyak. Inilah yang disebut dengan tindakan iman. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, melangkah saja berdasarkan firman Allah dan jangan bimbang. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 mungkin menjadi ayat hafalan bagi setiap kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, firman Allah ternyata adalah jauh lebih nyata dibandingkan dengan kenyataan hidup yang kita alami. Contoh di dalam Alkitab bagaimana tentang seseorang memakai perkataan Allah sebagai dasar logikanya. Bapak Ibu dapat membaca secara lengkap di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Namun saya akan membacakan hanya sebagian ayat. Di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saat itu Petrus berjalan dengan sadar. Petrus tidak sedang bermimpi, Petrus tidak ngelindur. Namun sebenarnya Petrus tidak sedang berjalan di atas air. Namun saat itu Petrus berjalan di atas firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sesuatu yang lebih nyata dibanding kenyataan hidup yang kita alami, yaitu firman Allah. Seperti firman Allah yang berkata kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus datang dan dia berjalan di atas air. Namun saat Petrus mulai bimbang dan memakai logika, memakai akal pikirannya sendiri yang didasarkan kepada perasaannya, Petrus jatuh dan ia tenggelam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil kesimpulan dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Melangkahlah di atas dasar firman Allah, sebab firman Allah itu lebih nyata dari kenyataan hidup kita. Jangan kita tertipu oleh iblis yang selalu menggoda kita untuk menilai segala sesuatu dengan akal pikiran kita. Sebagai ayat penutup di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa dengan sepakat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami memperoleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami hidup
bukan berdasarkan dari apa kata orang, bukan dari apa kata berita, bukan dari kenyataan hidup, tetapi kami hidup karena apa kata Tuhan. Kami hidup atas dasar firman Allah. Saat firman Allah berkata kami sembuh, maka kami sembuh. Saat firman Allah berkata kami berkelimpahan, maka hidup kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang atas kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolong memampukan kami untuk mengingat kembali akan firman Allah, akan janji-janji Tuhan. Sehingga iman kami diperkuat dan kami mempermuliakan nama-Mu oleh karena kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu.